Satu orang kafir yang baik, dia bantu orang, dia baik dengan mak ayah dia, dia bantu adik-beradik dia, dia derma sana derma sini. Dengan satu orang mukmin jahat ke main, merampak, mencuri. Tapi bila mati dua-dua ni, yang kafir ni kekal dalam neraka walaupun dia baik, yang mukmin ni duduk dalam neraka tapi Allah Ta'ala akan keluarkan dia, masukkan dia ke dalam syurga. Di mana keadilan Allah? Ha? Tuan-tuan pernah tanya? Kan? Ada orang tanya kita lah kadang. Pertama sekali, tuan-tuan, saya nak sebut satu orang. Saya nak bagi satu situasi. Satu orang, dia dilahirkan oleh ibu dia. Lepas dia lahir dalam dunia, ibu dia bagi macam-macam kat dia sampai dia besar. Lepas dia besar, dia maki ibu dia balik. Tapi dalam masa yang sama, dengan jiran-jiran dia baik, dengan adik-beradik dia baik. Adakah dia anak yang baik? Dia maki ibu dia, dia maki ayah dia. Dia tak mengaku ibu tu ibu dia, dia tak mengaku ayah tu ayah dia. Adakah itu anak yang baik? Walaupun dengan orang lain dia baik, dia tak baik. Walaupun dengan orang lain dia baik, kita paling tidak kita akan kata anak tak kenang budi, anak tak sedar diri. Walaupun dia bagi derma ke orang macam-macam, tapi dengan mak dia, dia buang. Kita anak letak mak rumah orang tua-tua pun kita kata tak guna punya anak. Apatah lagi dia buang anak, dia buang mak dia. Letak rumah orang tua pun dia tak, dia buang lah. Baik tak? Tak baik. Tak baik. Macam tu juga dengan hamba Allah yang musyrik. Kita tak boleh samakan Allah dengan mak ayah. Tapi saya nak kata, kalau dengan mak ayah pun orang kata anak tak baik, apatah lagi dengan Tuhan. Bukan sekadar bagi makan kat dia, diri dia pun Tuhan cipta. Nyawa pun Tuhan bagi. Tuan-tuan, biasanya kita hidup dalam dunia ni, bila kita nak keselesaan, nakkan keuntungan, kita akan keluar modal. Tu orang kata, kalau nak untung banyak, modal kena besar. Kalau modal 5 sen, mana nak untung juta-juta? Ini kita panggil sunnatullah kan. Nak untung juta, kena modal labu besar sikit lah. Betul? Okey. Kita turun ke dalam dunia ni, Allah Ta'ala bagi macam-macam keselesaan, tapi 1 sen pun kita tak bayar modal kat Tuhan. 1 sen kita tak bayar. Kita turun tak bawa modal apa. Maka satu orang yang musyrik, dia syirik pada Allah, makna dia tidak mengiktiraf hak Allah. Dia tidak hormat kepada Tuhan yang telah memberikan dia macam-macam. Kalau tadi pada mak ayah yang orang tu, kita tak bagi hak mak ayah, orang anggap kita derhaka lah. Anak yang teruk ni dengan Tuhan, kita tak ada adab dengan Tuhan, maka kita tidak ada ruang untuk mendapat syurga Tuhan. Walaupun dengan manusia kita baik, kerana manusia tidak mencipta syurga. Yang mencipta syurga adalah Allah Azza wa Jal. Kita tak beri hak Tuhan, kita tak mengiktiraf pencipta syurga. Lepas tu kita nak kata, kita nak claim saya nak syurga, sedangkan hak pencipta syurga kita tak bagi. Ada ke tak ada? Macam mana kalau orang kafir mati dalam kafir dan masuk neraka? Kan Allah yang takdirkan. Mati dalam kafir, masuk neraka. Ya, Allah yang takdirkan segala-galanya. Faham? Innallaha ala kulli syai'in qadir. Faham? Dan apa Allah masukkan dia dalam neraka? Dah dia pilih kafir? Dia boleh tak pilih Islam? Boleh tak? Boleh. Kita naik motor sampai Simpang 3. Pergi kanan, kuliah, masjid. Pergi kiri, judi.
Itu boleh tak pilih kanan? Rosak tak motor kalau pergi kanan? Tak. Kalau kita pilih kiri kat berjudi, rosak tak motor? Tak tak. Dua-dua boleh. Maka Allah balas tapi yang kita pilih itu di akhirat. Allah tak paksa. Yang dipaksa tidak dibalas. Kita pilih. Sudah ada pengetahuan tentang Islam, tidak bertanya tentang Islam, buat dah endah juga, mati dalam kafir, kena azab. Dan dia memang tak tahu, tak pernah tahu pun tentang Islam, tak pernah tahu dalam hidup ni semuanya ada Islam. Allah Maha kasih sayang. Takkan Allah nak azab. Okey, so cara lah. Apakah hujah menjawab dakwaan bahawa manusia yang baik membela hak manusia, menegakkan keadilan, juga berhak mendapat syurga Allah walaupun mereka kafir? Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, dia sebut pada zaman dia tentang orang-orang kafir pada zamannya. Dia kata ada pun orang kafir yang bahagian yang pertama, dia sebut, dia bagi 3 bahagian. Bahagian yang pertama ialah mereka yang jauh daripada kerajaan Islam, tak tahu tentang Islam, tak pernah dengar nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka ni tidak diazab oleh Tuhan, berhak mendapat keampunan Tuhan. Yang kedua ialah golongan kafir yang tahu tentang Islam, mendengar tentang Nabi Muhammad, tahu tentang ciri-ciri dia khusus tentang Nabi Muhammad, mendengar Nabi Muhammad, tahu ciri-ciri nama, sifat-sifat sebenar Nabi Muhammad, tapi menolak Nabi Muhammad. Mereka ini kafir, mereka ini dihukum oleh Tuhan. Golongan yang ketiga ialah golongan yang mendengar Nabi Muhammad, tetapi dia telah diberikan maklumat yang salah tentang Nabi Muhammad, cerita yang tak benar. Kata Al-Ghazali rahimahullah, nilai kumpulan ni dengan kumpulan nombor 1 tadi sama. Walaupun dia dengar Nabi Muhammad, tapi dia dah dikelirukan. Umpamanya katalah di Eropah ada orang yang bagus perangai dia, tapi dia dengar tentang Islam, tapi orang kata Islam teroris, Nabi Muhammad buat begini. Semua maklumat yang dapat fake, tak betul, palsu. Dan dia itu saja benda yang sampai kat dia. So dia tak terima ajaran Islam kerana berdasarkan maklumat palsu. Dia ini diampunkan oleh Tuhan. Kerana wa ma kunna mu'adzibin hatta nab'atha rasula, kami tidak akan mengazab sehingga kami mendatangkan rasul, iaitu utusan yang membawa hujah pada mereka. 2. Model orang yang kafir. Orang yang kafir yang dia sama sekali tidak pernah dengar tentang Islam, atau dia mendengar Islam dengan pendengaran yang buruk sehingga dia tidak masuk Islam. Maka orang ini mungkin dapat uzur karena Allah berfirman, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula." Kami tidak akan mengadab sampai kami utus apa? Rasul, atau orang yang menjalankan fungsi rasul seperti dai, seperti buku, ini menjalankan fungsi rasul. Datang risalah Islam kepada dia. Kita contohnya 100 tahun lalu masih banyak saudara-saudara orang-orang yang di pedalaman suku Asmat, pedalaman mungkin aborigin dan macam-macamnya, mereka tidak pernah dengar tentang Islam. Apakah mereka pasti kalau mati masuk neraka jahanam? Jawabannya tidak. Karena Allah tidak akan mengadab kecuali kalau sampai diutus apa? Rasul atau orang yang menjalankan fungsi Rasul. Ada orang tidak pernah kenal Islam, tahu-tahu ada orang Islam datang ke kampung tersebut, tapi orang Islam ini suka minum bir, suka bohong, suka zina. Ya dia enggak, orang Islam kayak gini dia enggak mau masuk Islam. Dan ini dia dapat uzur karena dia pikiran dia orang Islam kayak begini modelnya. Nah, bagaimana nasib dia di akhirat? Nasib dia di akhirat Allah akan uji dia dengan cara pengujian yang Allah kehendaki. Tapi di dunia kita bilang dia KTP-nya kafir. Kalau dia meninggal tidak boleh dikubur di kuburan orang Islam karena status dia kafir. Tapi bagaimana di akhirat kita enggak tahu. Ya beda lagi, ada orang mungkin dia pendeta. Dia baik, sedekah, tapi dia tahu tentang Islam. Dia baca Al-Quran, dia bisa bahasa Arab, dia tahu Al-Quran, dia mengerti, dia dengar tentang Islam, dia tahu orang Islam baik, tapi tidak mau masuk Islam. Orang ini bagaimana? Kita bilang orang ini tidak dapat uzur, meskipun dia baik. Kenapa? Karena dia berbuat syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya waktu Rasulullah SAW ditanya, Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, Abdullah bin Jud'an. Wahai Rasulullah, bagaimana dengan Abdullah bin Jud'an? Dia adalah orang yang suka menyambung silaturahmi, suka memberi makan kepada fakir miskin, dan dia suka menjamu tamu. Hal yanfa'uhu dzalik? Apakah bermanfaat?" Kata Nabi, "La, tidak bermanfaat." Kenapa? Dia mati dalam kondisi apa? Musyrik. Abu Talib, apa kurang baiknya? Abu Talib rela mati demi membela Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiknya luar biasa, tapi meninggal dalam kondisi musyrik, masuk neraka jahanam.
Gampangannya begini. Sekarang kalau secara ini hanya sekedar analogi. Kalau ada kita sebagai bapak, anak kita ini lahir dari rahim istri kita. Kita yang biasa sejak kecil, kita yang setengah mati cari nafkah untuk membiayain dia, untuk kasih makan dia. Kemudian sudah besar kita sekolahkan dia. Kebutuhannya kita penuhi semuanya. Kita bawa jalan-jalan, kita bawa semua. Kemudian kita kuliahkan. Kita kuliahkan, waktu kuliah kita kasih uang begitu banyak, ongkos masuknya semua. Setelah dia lulus jadi sarjana, dapat kerja, punya penghasilan, tahu-tahu dia berbakti sama bapak yang lain. Kira-kira gimana? Ini kurang ajar anak saya. Ya. Tahu-tahu dia lupakan kita, dia berbakti kepada bapak yang lain. Atau dia menganggap bapaknya ada dua. Ya, saya punya bapak dua. Kita nggak suka. Kamu yang saya pelihara sejak kecil saya, bukan orang lain. Kamu dari hasil air mani saya. Kenapa kau berbakti sama bapak yang lain? Gambarnya kira-kira demikian. Allah yang telah memberikan kita segala sesuatu, rezeki, yang menciptakan kita dari tidak ada menjadi ada. Kemudian dia beribadah kepada makhluk. Ini nggak benar seperti ini. Dia beribadah kepada makhluk, tidak beribadah kepada pencipta alam semesta. Meskipun dia baik, meskipun dia suka bersedekah, tetap saja masuk neraka jahanam. Kenapa dia melakukan dosa yang tidak mungkin diampuni? Dosa syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dunia, Allah akan berikan balasan di dunianya. Di dunianya. Ya. Itu rumusnya atau hukumnya ada di Quran surah ke-25 ayat 23. Ya, Al-Furqan ayat 23. Ya, ini saking adilnya Allah, ya, Masya Allah. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an manthura. Ya. Wa qadimna ila ma amilu min amalin. Kalau ada orang-orang di sini non muslim konteksnya berbuat satu kebaikan saat di dunia, ya, ada non muslim tolong orang lain, dia bangun fasilitas-fasilitas sosial misalnya. Maka kata Allah, kami gak akan biarkan, kami akan segerakan, bahasanya percepat, qadimna, kami segerakan, saking adilnya Allah. Ya. Makanya Anda kan sering sekali ya mengapresiasi orang-orang baik dalam kehidupan kan. Masya Allah, kan ada orang, oh dia baik sekali ya, itu dihargai, diberikan apresiasi. Ya. Cuma saat di dunia saja, begitu sampai ke akhirat, karena hukum akhirat itu beda dengan dunia, semua yang dibawa di dunia, awas, selama jadi hukum dunia, itu tidak bisa dibawa ke akhirat. Jelas di sini? Jadi kalau ada orang-orang tidak beriman selama hidupnya, itu semua pekerjaannya rugi. Faja'alnahu haba'an manthura. Di akhirat karena tidak ada bakal iman, maka Masya Allah digugurkan oleh Allah seperti debu-debu yang berterbangan. Ini indah kalimatnya. Kalau debunya nempel, itu masih bisa ditimbang. Kalau debunya nempel masih ngumpul. Tapi kalau debunya terbang, bagaimana cara menimbangnya? Ini bahasa kiasan yang sangat indah. Itu sebetulnya kata Allah ada amalnya, cuman sayang karena dia nggak beriman, tapi amalnya jadi terbang-terbang semua tuh, nggak ada nilainya. Oke. Maka kita doakan orang-orang yang belum mendapat hidayah, yang belum mau beriman itu, setiap hari kita coba doakan. Kalau ada di sekitaran kita, tetangga kita, mintakan ya Allah, ya. Jangan banyak dicela. Barangkali dititipkan oleh Allah kepada Anda menjadi tetangga supaya bisa Anda terus doakan dan tampilkan dakwah Islam dengan akhlak yang baik. Ya. Jelas ya? Ini bagian pertama. Saya berikan rumus cepat ya. Kalau ada orang bertanya, kenapa orang Islam, misal yang telah beriman tapi melakukan perbuatan buruk selama hidupnya, masih berpeluang masuk surga. Sedangkan orang-orang yang tidak beriman, yang baik selama hidup di dunianya, kok diancam dengan neraka? Ada yang bertanya, di mana letak keadilan Allah? Anda jawab dengan ayat tadi. Sesungguhnya disinilah letak keadilan Allah, sangat adil. Karena dia berbuat baik dalam urusan dunianya, maka Allah balas semua kebaikannya saat dia berada di dunia. Cuma karena dia tidak melakukannya dengan imannya, sedangkan hukum akhirat mesti menggunakan iman, maka kebaikan yang ia kerjakan tidak bernilai saat di akhirat nanti. Dia lulus ujian dalam aspek yang lain, tapi tidak lulus dalam ujian keimanannya. Jelas ya? Sedangkan orang yang beriman, sekalipun pernah mengerjakan amalan-amalan keburukan, karena dia pernah mengerjakan amalan kebaikan dengan imannya, maka keburukan-keburukan ini dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila tersisa kebaikannya, kebaikan ini yang bisa mengantarkan dia ke alam surga nanti. Jelas ya? Rugi pertama orang kafir. Orang kafir, tuan-tuan, nanti dia dimasukkan dalam neraka. Masuk dalam neraka. Tiba-tiba dalam neraka jumpa orang Islam. Orang kafir pun tanya, ayah, apa pasal you masuk sini? You dulu kan Islam.
Orang kafir tanya, ayah, you dulu jiran saya kan Islam kan, kenapa you masuk sini? Lantas orang Islam tu memberitahu, aku memang nampak baik pun kan, memang nampak baik, memang aku Islam, tapi aku ada buat dosa. Aku akan direndam dalam neraka sampai habis dosaku, kemudian baru dimasukkan ke dalam syurga. Tidak seperti kamu, kamu kekal dalam neraka untuk selama-lamanya. Tuan-tuan, menangislah orang-orang kafir di dalam neraka. Kenapalah kami tidak memeluk Islam ketika di dunia dulu? Nampak?